Salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program kita Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi berkat yang diusahakan atau disediakan, yang dikutip dari kitab Ulangan dari pasal yang ke-11 dari ayat 10 sampai kepada ayat 12. Saya akan terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Demikian firman-Nya bagi kita sekaliannya, dimulai dari ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, saudara. Dari kitab Ulangan pasal 11 ini, di mana janji Tuhan kepada umatnya bangsa Israel untuk memberikan tanah perjanjian, negeri Kanaan kepada mereka sejak mereka keluar dari Mesir. Iya, saudara, Tuhan tuntun mereka untuk menggenapi janjinya yang sudah Tuhan janjikan mulai dari nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga Tuhan janjikan kepada bangsa Israel sebelum mereka sampai di tanah Kanaan. Ya, bahkan dalam perjalanan pun berulang-ulang Tuhan mengulang janji itu, bahwasanya Tuhan akan membawa mereka kepada satu negeri yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Mesir. Kalau di Mesir digambarkan dalam ayat 10 itu bagaikan, saudara, negeri yang harus diusahakan. Ya, dikatakan seperti kebun sayur. Untuk menerima berkat dari Tuhan itu, saudara, yang pertama-tama itu dikatakan berkat yang diperoleh dengan kerja keras. Ya, dua hal ini yang saya mau tekankan, bahwasanya ada berkat yang diusahakan, ada berkat yang disediakan. Berkat yang diusahakan itu digambarkan dalam ayat 10 seperti negeri Mesir. Ya, di mana dikatakan bahwasanya penduduk negeri Mesir ini, ya sudah, harus menabur benih, setelah itu diairi dengan jerih payah seakan-akan seperti kebun sayur. Ya, diusahakan tanahnya, ditabur benih, lalu diairi dengan segala upaya. Ya, walaupun hasilnya tidak maksimal. Demikian juga, saudara, bahwasanya ada berkat yang diperoleh itu melalui kerja keras. Mungkin sudah bekerja keras, bahkan juga harus menghemat, bahkan juga menabung. Walaupun mungkin tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaannya, tetapi dia seorang tipe pekerja keras, dia seorang yang gigih, dia seorang yang rajin. Ya, saudara, ya, lalu dia menerima berkat dari hasil kerja kerasnya, lalu dia berhemat, lalu dia menabung, sehingga berkatnya semakin bertambah-tambah. Saya sebutkan ini adalah berkat yang diusahakan. Walaupun mungkin seseorang itu tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, tidak membangun hubungan dengan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, tetapi dia mengutamakan pekerjaannya, mengutamakan usahanya, dan itu yang menjadi fokus utamanya. Tetapi berbeda, ada juga, saudara, saya sebutkan berkat yang disediakan. Berkat yang disediakan ini digambarkan dalam ayatnya yang ke-11 sampai kepada ayatnya yang ke-12. Seperti negeri Kanaan, negeri yang limpah dengan hasilnya, dan hujan turun dari langit sebanyak apa yang Tuhan tentukan supaya negeri itu menghasilkan. Saya sebutkan ini namanya berkat yang disediakan. Akan tetapi jangan sampai kita juga salah dalam mengerti ataupun memahami. Ya, saudara, bukan berarti kita tanpa usaha
Ya, berkat itu datang. Ya, kita hanya berdiam saja, kita hanya bermalas-malas, kita hanya sekedar percaya kepada Tuhan, lalu kita tidak berbuat sesuatu, lalu kita berharap berkat itu datang. Bukan demikian. Ya, yang dimaksudkan dengan berkat yang disediakan itu bukan datang saudara tanpa berbuat sesuatu, hanya mengandalkan iman, hanya percaya kepada Tuhan, lalu kita bermalas-malas, kita tidak bekerja, kita tidak berbuat sesuatu atau tidak berusaha, lalu kita berharap berkat itu datang. Bukan demikian, saudara. Ya, namun kalau kita memperhatikan di sini dalam ayat 13. Ya, masih Ulangan 11 ayat 13 dikatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya saudara, dimulai dulu dari hati yang sungguh-sungguh untuk memperhatikan firman Tuhan. Saya tidak katakan bahwasanya kita cukup beriman lalu berkat itu datang tanpa berusaha, tidak. Ya, bukan itu berkat yang disediakan yang saya maksudkan, saudara. Tetapi berkat yang disediakan, yang dimaksudkan adalah kita terlebih dahulu sungguh-sungguh dulu memperhatikan firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan seperti apa yang dicatat dalam ayatnya yang ke-13 ini, maka saudara timbul kasih kepada Tuhan. Ya, timbul cinta kepada Tuhan, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, katanya. Nah, ada kasih. Tentu kasih itu disertai dengan kesetiaan. Ya, tanda kasih itu adalah kesetiaan. Ya, atau kesetiaan itu adalah bukti daripada kasih itu. Nah, saudara yang terkasih, nah ini yang pertama-tama dulu, bukan usahanya, bukan pekerjaannya, tetapi memberi hati. Iya, kalau kamu sungguh-sungguh memperhatikan, jadi memberi hati dulu terhadap firman Tuhan, terhadap Tuhan sendiri. Kalau kita terlebih dahulu memberi hati, maka tumbuhlah cinta akan Tuhan. Baru yang kedua, dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan juga dengan segenap jiwamu. Ya, setelah tumbuh kasih, maka kita memiliki hati untuk beribadah, kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk bersekutu kepada Tuhan. Dengan kata lain, membangun hubungan dulu dengan Tuhan, membangun persekutuan dulu dengan Tuhan, membangun keintiman dulu dengan Tuhan. Ya, kalau kita memperhatikan, memberi hati kepada firman-Nya, kepada Tuhan, sehingga tumbuh rasa cinta kepada Tuhan dan juga kerinduan untuk bersekutu, untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Sudah, artinya kita berfokus kepada Tuhannya dulu. Ya, berfokus pada Tuhan. Maka dalam ayatnya yang ke-14 sampai kepada ayat 15 ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Ayat 14 sampai 15 demikian firman-Nya, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Ayat 15. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ya, jadi memberi hati kepada Tuhan dulu, sehingga tumbuh rasa cinta kepada Tuhan, keterikatan kepada Tuhan, dan juga beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa. Artinya saudara, kita membangun persekutuan, kita membangun komunikasi dengan Tuhan, kita membangun keintiman dengan Tuhan, baru Tuhan yang akan bekerja. Ya, maka Tuhan yang akan mengupayakan. Maka Tuhan akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Ya, sehingga berkat yang kita terima adalah berkat yang maksimal, berkat yang penuh, berkat yang berkelimpahan, karena Tuhan yang menyediakannya. Ya, oleh sebab itu saudara yang terkasih,
tadi saya sampaikan dua macam berkat ini. Berkat yang pertama adalah berkat yang diusahakan. Ya, berkat yang diusahakan ini, seseorang itu bisa menerima berkat. Ya, sudah bisa bertambah dalam kekayaan harta bendanya karena dia seorang yang bekerja keras. Dia tipe pejuang, ya, dalam pekerjaan, dalam usaha. Lalu dia mungkin berhemat, bahkan juga menabung, saudara. Lalu dia memperoleh harta benda. Tetapi ini adalah berkat yang diusahakan dengan kekuatan, dengan pengetahuannya, dengan hikmatnya. Ya, sudah, dengan ilmu yang dia miliki atau skill yang dia miliki. Walaupun tanpa melibatkan Tuhan. Maka orang-orang di luar Tuhan juga ada yang bisa menikmati berkat, saudara, mengalami berkat-berkat. Tetapi itu berkat yang diusahakan. Namun berbeda dengan berkat yang disediakan. Berkat yang disediakan ini artinya kita mengutamakan Tuhannya dulu. Ya, fokus kepada Tuhannya dulu. Fokus kepada firman-Nya dulu. Fokus kepada ibadahnya, kepada membangun persekutuan dengan Tuhannya. Maka Tuhan akan memberkati ladang kita. Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Tuhan akan memberkati usaha kita. Bahkan lebih dari apa yang bisa kita usahakan. Ya, Tuhan akan memberkatinya lebih dari apa yang kita mampu. Sampai Tuhan memberikan kelimpahan. Sehingga engkau menjadi kenyang firman Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Kristus. Namun kalau Tuhan sudah melimpahi kita dengan berkat-Nya, hati-hati atau waspada. Jangan sampai kita menjadi sombong. Dan jangan sampai terseret oleh karena berkat-berkat itu dan kita jatuh dalam dosa. Saya kutip kitab Ulangan pasalnya yang ke-8 dari ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayat 11. Demikian firman Tuhan. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ya, sampai dikatakan bahwa saja engkau tidak kekurangan apapun, katanya. Ayat 10 sampai kepada ayat 11-nya. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Namun ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai Tuhan sudah melimpahi kita dengan berkat. Tuhan menyediakan berkat-Nya bagi kita, tetapi justru kita melupakan Tuhan. Ya, justru kita makin jauh dari Tuhan. Justru berkat itu menyeret kita kepada dosa. Nah, ini yang sangat juga perlu kita waspadai. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak salah kita bekerja keras, tidak salah kita berhemat, tidak salah kita menabung, saudara. Tetapi saya mau menekankan bahwasanya, ya, supaya kita terlebih dahulu mengutamakan Tuhan, berfokus kepada firman-Nya, fokus kepada persekutuan kita, kepada ibadah kita, saudara, membangun persekutuan dengan Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, Tuhan akan memberkati usaha kita, bahkan lebih dari apa yang kita mampu, lebih dari apa yang kita bisa, Tuhan akan melimpahinya. Namun hati-hati kalau Tuhan sudah memberkati, jangan sampai kita melupakan Tuhan, sumber berkat yang menganugerahkan segala sesuatunya kepada kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan yang sudah menolong dan memberkati kita. Bahkan jangan sampai dosa itu menyeret kita. Ya, sudah. Nah, berkat itu membawa kita kepada dosa sehingga kita hancur, sehingga kita kehilangan segala yang baik yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.
imanku ya Tuhan, mempercayai setiap kata firman-Mu, meskipun tampak mustahil bagi manusia, namun ku yakin kuasa-Mu ya Tuhan. Tambahkanlah imanku ya Tuhan, mempercayai setiap kata firman-Mu, meskipun tampak mustahil bagi manusia, namun ku yakin kuasa-Mu ya Tuhan. Kau Yesus, Kau sanggup menyediakan segala sesuatu yang ku perlukan. Tiada sesuatu pun yang mustahil. Kau mempelai pria, Kau sanggup menyediakan. Tambahkanlah imanku ya Tuhan, mempercayai setiap kata firman-Mu, meskipun tampak mustahil bagi manusia, namun ku yakin kuasa-Mu ya Tuhan. Kau Yesus, Kau sanggup menyediakan segala sesuatu yang ku perlukan. Tiada sesuatu pun yang mustahil. Kau mempelai pria, Kau sanggup menyediakan. Kau Yesus, Kau sanggup menyediakan segala sesuatu yang ku perlukan. Tiada sesuatu pun yang mustahil. Kau mempelai pria, Kau sanggup menyediakan. Kau mempelai pria, Kau sanggup menyediakan.